Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel serta cara membuat surat dinas menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama silahkan dibuka dulu Microsoft Excel-nya, kemudian diklik, lalu pilih blank dokumen. Sebelum membahas lebih jauh tentang Excel, ada baiknya kita mengenali dulu apa-apa saja yang ada di buku kerja Excel. Kita mulai dengan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu menyediakan tombol-tombol perintah yang sering kita gunakan seperti Save, Undo, Redo, dan lain sebagainya. Untuk menambahkan tombol Quick Access Toolbar, silahkan klik di sini. Di sini, kalian bisa mencentangkan seperti New, kemudian Open, dan kalau perlu kalian bisa mencentang Print, Preview, and Print. Karena ini akan kita gunakan pada saat selesai menggunakan Excel. Selanjutnya, kita melangkah pada tab menu yang ada di Microsoft Excel. Semua yang ada di sini, mulai dari File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, dan seterusnya. Itu merupakan tab menu di Excel. Selanjutnya, di setiap tab menu itu ada yang namanya ribbon. Yang ini dimana itu sekumpulan tombol perintah yang akan kita gunakan dalam pemformatan di Microsoft Excel. Selanjutnya, di masing-masing ribbon ada yang namanya group yang dipisah dengan garis kecil seperti ini. Kita melangkah ke bagian yang selanjutnya, yaitu name box. Name box berfungsi untuk menampilkan informasi tentang posisi sel. Kemudian di situ ada formula bar. Untuk formula bar itu akan menampilkan isi dari masing-masing si sel. Oke, selanjutnya kita masuk di lembar kerja. Nah, di lembar kerja ini terdiri dari set, di mana kalian bisa menambah atau menghapus dari sheet ini. Semua sheet yang ada di sini dinamakan atau dikenal dengan sebutan worksheet. Nah, selanjutnya, di dalam sheet itu terdiri dari kolom dan baris. Kolom di Excel ditandai dengan huruf abjad, sedangkan untuk baris ditandai dengan angka. Selanjutnya, pertemuan antara kolom dan baris itulah yang dinamakan dengan sel. Kalian bisa perhatikan informasi dari name box menampilkan B3. Itu artinya pertemuan antara kolom B dan baris ketiga. Jika kita klik di sini, maka yang ditampilkan dalam informasi name box adalah D3, di mana itu merupakan pertemuan antara kolom D dan baris ketiga. Selanjutnya, kalian bisa menampilkan preview seperti ini untuk menampilkan batas dari halaman cetak kalian. Kalian bisa perhatikan garis putus-putus yang ini. Ini adalah penanda batas halaman cetak kalian. Sekarang kita akan mulai menulis di Microsoft Excel. Untuk menulis di Microsoft Excel, saya akan contohkan pembuatan naskah dinas agar kita lebih memahami bagaimana cara kerja Excel. Nah, untuk mulai menulis di Excel, kalian hanya perlu menempatkan kursor kalian di mana saja. Di sini saya mulai dari sel yang pertama. Saya akan mencontohkan surat keterangannya ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung enter saja. Di sini saya tulis surat keterangan. Di bawah surat keterangan tentu ada nomor. Misalkan 001 dan seterusnya. Setelah itu, biasanya memberikan keterangan.
Saya mulai dengan nama, NIP, jabatan, dan seterusnya. Kemudian kita tulis menerangkan. Kemudian setelah itu, pasti ada nama yang diterangkan. Kita mulai tulis. Setelah menulis semua ini, di bawahnya biasanya ada dengan ini, bahwa, atau sebagainya ya. Misalkan di sini saya coba nama tersebut. Kemudian setelah itu biasanya ada penutup surat kan teman-teman, kita tulis Oke, sekarang kita mulai lakukan pengaturan untuk naskah dinas kita. Kita mulai dengan tambahkan titik 2, sama dengan yang di bawah ini ya, tambahkan titik 2. Selanjutnya, ini kan jenis kelamin masih tertutup ya, kita geser seperti ini. Kemudian yang ini kita geser sedikit, seperti ini. Untuk bagian titik 2, ini kita kecilkan kolomnya. Selanjutnya, ini kita perluas sedikit. Oke, sekarang kita mulai tulis nama kepala dinasnya. Misalnya, Jericho. NIP-nya 123456789, jabatan kepala dinas. Selanjutnya, setelah nama penanggung jawab, biasanya ada nama pegawai. Untuk menambahkan baris antara nama dan NIK, silahkan klik di baris NIK, kemudian klik kanan, lalu klik insert. Selanjutnya, di sini kita tulis namanya, misalkan Antara. Kemudian untuk NIP 123456789, untuk NIK juga begitu. Jenis kelamin misalkan laki-laki, agama misalkan Islam, pekerjaan misalkan pegawai negeri sipil, dan kemudian alamat. Oke, nah sampai di sini format naskah dinas kita sudah hampir kelar. Sekarang mari kita kenali dulu berapa kolom kita membuat surat dinas kita ini. Kita hitung di sini di kolom ya untuk jajaran yang ini. Kemudian di sini ada 2 kolom, jajaran nama dan seterusnya. Kemudian ada titik 2 dan ada nama. Itu artinya di sini kita menggunakan 4 kolom.
maka kita hanya akan menyesuaikan 4 kolom ini saja untuk pengaturan halaman cetak nanti. Nah, sekarang kita merge saja ya 4 kolom dari A hingga D. Klik merge and center. Selanjutnya, untuk kop surat kita bisa bold seperti ini. Untuk tulisan alamat kita kecilkan saja. Kemudian, kita juga bisa mengganti jenis tulisannya menjadi Times New Roman, Arial, atau sebagainya. Untuk ukuran huruf, kita ubah ke ukuran 12. Kemudian surat keterangan dengan nomor, kita bold. Yang ini, kemudian yang ini kita italik saja ya. Nah, untuk menambahkan border, di sini kalian hanya perlu mengklik di bagian alamat. Kalian klik anak panah ke bawah, kemudian pilih button border. Nah, jika yang dirasa kurang tebal, kalian bisa klik yang ini, pilih no border. Kemudian kalian pilih di style yang ini, kalian bisa memilih dari ketebalan bordernya. Kemudian, untuk surat keterangan biasanya ada underline atau garis bawah. Kalian klik di surat keterangan, klik underline atau Ctrl U di keyboard kalian. Oke, selanjutnya yang ini kita kasih ke kiri. Sama dengan yang ini, kita kasih ke kiri. Selanjutnya untuk yang ini kita select 4 kolom ya teman-teman. Kemudian kita merge, kemudian wrap text. Nah, yang ini kita bisa geser ke bawah seperti ini. Nah, ini kan masih ke tengah semuanya. Jadi kalian tinggal klik left. Dan kalau kalian perhatikan ini kan belum rata ya teman-teman. Kalau di Word itu istilahnya rata kiri kanan ya, atau just TV. Nah, di Excel itu juga sama, hanya caranya yang berbeda. Selanjutnya, silahkan klik kanan di sini, pilih format cell. Untuk alignment bagian horizontal yang ini kalian ganti dengan just TV. Silahkan diklik, maka secara otomatis untuk teks yang ini itu akan rata kiri dan kanan sama dengan yang ini berlaku ya. Sampai di sini kita sudah selesai, kita tinggal lakukan beberapa pengaturan. Nah, sekarang kita bisa klik view untuk menampilkan halaman cetaknya. Pilih pack layout. Maka kalau kalian perhatikan di sini, ini akan terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Kita kembalikan ke normal. Kemudian silahkan tekan Ctrl terlebih dahulu. Kemudian tekan SC di keyboard kalian untuk menampilkan garis putus-putus yang ini. Nah, kalau kalian perhatikan garis putus-putus itu ada di sini, itu artinya kita harus geser kembali yang ini. Hingga di dalam halaman cetak yang ini tidak lagi tampak garis putus-putus. Kalau kita cek di pack layout, seperti ini itu sudah dalam satu halaman. Oke, kita kembali ke normal. Selanjutnya di bawah sini tentu ada pejabat penanda tanganan ya. Dan kalau kalian perhatikan ini kan terlalu luas yang untuk kolom tanda tangan. Kalian silahkan klik di sini, klik insert. Nah, kita sesuaikan. Nah, untuk yang ini kalian tidak usah klik yang ini. Kalian tinggal tekan F4 di keyboard. Kemudian untuk mengulang perintah yang tadi sama dengan yang ini. Untuk yang
kalian kembali ke bordernya ya. Ini kita sudah kelar ya. Nah, di sini kita tambahkan nama pejabat penanda tangan. Ini kita adjust TV dulu. Kemudian kita klik kanan. Terus format cell, pilih Just TV, klik OK. Selanjutnya di sini kita masukkan nama pejabat penanda tanganan sebelum nama pejabat penanda tangan. Biasanya ada tanggal, kita gunakan tanggal misalnya 21 Juni 2020. Di sini tentu saja ada jabatan terlebih dahulu. Caranya adalah silakan tekan sama dengan di keyboard kalian, kemudian pilih yang ini, lalu tekan enter. Selanjutnya di sini sama, kemudian kalian pilih nama kepala dinasnya, lalu tekan enter. Untuk NIP kalian bisa gunakan sama dengan, kemudian gunakan tanda kutip seperti ini. Masukkan tulisan NIP terlebih dahulu seperti ini, kemudian gunakan tanda kutip, lalu masukkan simbol dan seperti ini, lalu klik yang ini. Setelah itu kalian tekan enter. Sekarang kita bold seperti ini, underline yang ini juga kita bold. Nah, naskah dinas kita sudah jadi sampai di sini ya teman-teman. Kalau kalian print preview seperti ini, naskah dinas kalian sudah sama dengan di Word. Oke, itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.